kita sudah belajar tentang Bani Abraham. So, bagaimana menjadi Bani Abraham oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menjadi milik Kristus, kita sudah menjadi Bani Abraham, keturunan Abraham. Kita boleh menerima semua itu yang Tuhan berjanji kepada Abraham. Tuhan ada panggilan kepada Abraham, dan Tuhan ada rancangan bagi Abraham, dan Tuhan senantiasa menyertai dengan dia, memberkati kepada orang yang memberkati dia, mengutuk kepada orang yang mengutuk kepada dia. Dan bukan hanya perjanjian Tuhan kepada Abraham saja penting, itu memang yang pertama penting. Karena itulah firman Tuhan, kita harus mendengar dan kita harus percaya. Dan yang kedua, kita harus mengikut Abraham, macam seperti Abraham mentaati perintah Tuhan. Dia tidak tahu di mana harus pergi, tetapi dia berjalan mentaati di mana-mana Tuhan berfirman kepada dia. So, untuk menjadi keturunan Abraham oleh iman, untuk mentaati macam seperti Abraham mentaati, dan kita pun harus memakai iman kita untuk mentaati. Kalau tidak ada taat, tidak ada hasil. So, itu sebab bukan hanya just fikir di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran saja, tetapi dalam kehidupan kita, kita harus mentaati firman Tuhan. Dan sekarang saya mau mengungsi tentang bab 7. Itu saya seorang pelayan seperti seorang petani. Siapa kita? Kita adalah Bani Abraham. Dan yang kedua, kita adalah pelayan seperti petani. So, ibu bapa siapakah petani? Naik tangan petani. Adakah ibu bapa petani? Oh, semua. Pasutana bukan petani. Saya pun ibu bapa dulu, ketika mereka hidup, mereka petani. So, orang yang itu bertumbuh sebagai anak-anak petani, tapi sudah melihat bagaimana ibu bapa bekerja. So, kita boleh lebih cepat memahami apakah yang saya mengungsi sekarang. So, yang pertama, siapakah petani yang terhebat? Itu petani ini Tuhan kita. Bapa kita adalah petani yang terhebat. Oke, mari kita baca sama Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Akulah pokok anggur, itu Yesus. Yesus ialah pokok anggur. Macam ada macam begini. Ini Yesus pokok anggur. Ini kalau tidak ada itu, kita tidak boleh berbuah. Tanpa Yesus tidak boleh berbuah. Kenapa? Kita tidak dapat menerima pertolongan, tenaga, energi. Kita tidak dapat terima dan kita tidak boleh berhasil. Itu sebab untuk berbuah banyak, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui Yesus Kristus kita dapat menerima semua yang kita perlu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu Bapakku, pengusahanya.
dia menjaga ini pokok, pokok anggur. Apa dia buat? Dia bersihkan, dia itu buat yang itu sudah mati punya potongkan. So dia jaga. So bapak kita bekerja macam seperti petani. So sebagai anak-anak bapak yang kita pun harus belajar bagaimana kita bekerja sebagai petani. So petani bermaksud bukan hanya kita harus balik kampung harus bekerja di ladang. No, bukan itu. Kita harus belajar prinsip yang itu yang petani buat kerja. Itu prinsip kita harus belajar melalui hari ini. Oke, prinsip di sini ada di sini. Ada banyak jagung. Satu ini jagung, satu apa? Satu ini berapa banyak ada benih di dalam? Satu. Gimana? Satu jagung berapa banyak benih? Semua budak-budak, anak-anak itu petani berapa banyak benih? 500 ya? Kalau 500, oke. Dan satu benih bertanam berapa banyak jagung keluar? Berapa jagung? Kalau 2 jagung keluar, oke. Kalau 500 ya, 500 bertanam berapa dapat hasil? 500 ya, masuk dalam berapa? Satu benih 2 biji jagung dapat. Satu jagung berapa? 500 ya. So 100 satu benih 100 banyak itu benih dapat jagung keluar. Dan semua sekali, wow, kita tidak boleh mengira berapa banyak. Ini prinsip petani. Hasil kita bertanam satu, bukan hasil satu saja. Ini bukan macam begini. Satu hasil, satu bertanam benih, ini dapat keluar berapa? 2 jagung. 2 jagung satu itu 500 dan 10.000. 1.000 benih dapat keluar. Tanam satu berapa dapat berhasil? 1.000 kan. Ini contoh jagung saja. Kalau macam begini, itu bunga ini lebih banyak. Ada hal yang lebih banyak. Itu sebab petani boleh buat bisnis. Dia tidak buat apa-apa, bertanam saja, Tetapi siapa jaga? Tuhan jaga sendiri. Tuhan bekerja dan berhasil banyak. Dan petani buat apa? Menghasil. Dan itu ambil dan makan dan buat saja. Itu yang petani. Di dalam kehidupan kita juga, jangan berpikir kita bertanam itu keuangan bagi Tuhan menurut kehendaknya. Jangan berpikir 1 ringgit bertanam nanti menghasil 1 ringgit. No. Kalau 1 ringgit bertanam, kita menghasil contoh macam jagung 1.000 ringgit kalau kita dapat hasil. Siapa tidak mau? Siapa tidak mau tanam? Tidak ada. Kalau di bank, kalau itu 10 ringgit simpan di dalam bank, berapa dapat 1 tahun? 10 ringgit berapa? 1 sen mungkin. Tidak banyak. 10 sen dapatkah? Susah dapat. Tetapi
Kalau kita 1 sen. Kalau kita bertanam di dalam bank atas dalam Tuhan punya, kalau 1 ringgit, kalau ini 30 kali, 60 kali, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali multiply. Kalau boleh buat ini luar biasa. Terima kasih. Saya baca Galatia 6:7-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan ditunainya. Sebab barang siapa menabur tanam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. So, di sini prinsip yang satu yang kita dapat belajar. Kalau bertanam ini jagung akan menghasil jagung. Bertanam jagung, saya mau babi. Tidak boleh, tidak boleh. So, menurut iman, ketika kita bertanam, dan kita boleh menghasil itu buah iman, buah. So, yang penting itu kita bertanam oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Kita mendengar daripada Dia, kita mentaati, dan ketika kita membuat, melayani pun, dan mengorbankan pun, membantu pun, semua kita bertanam punya. Dan nanti kita dapat menghasil banyak buah-buah di dalam kehidupan kita. Oke, di sini ada 2 cara ketika kita menghasil. Bagaimana menjaga hasil kita. 2 hal yang sangat penting. Ketika kita bekerja, kita dapat menerima gaji. Atau ketika kita melayani, Tuhan memberi itu apa yang kita perlu. So, Dia memberi kepada kita bagaimana kita mengurusi mereka. Ada 2 cara yang kita boleh buat. 2 Korintus 9:10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Penabur. Bagi penabur 1, dan roti untuk dimakan. Dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. So, di sini ketika kita menghasil macam begini banyak, hasil, 1 itu kita makan, kita buat roti dan kita makan. Keuangan ketika kita menerima gaji, ini pakai untuk makan, untuk jaga diri sendiri, untuk keluarga. So, kita pakai untuk kita sendiri. Dan itu benih yang lain, hasil yang lain itu bertanam. Kalau kita tidak bertanam, next time selepas 1 tahun kita tidak ada hasil. Itu sebab ketika kita menerima gaji, menerima itu apa-apa yang kita perlu, so dari sana kita harus bagi 1 bagian untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk makan, untuk belajar, untuk untuk pakai sendirilah keluarga kita, dan 1 bagian untuk Tuhan, untuk Tuhan. So, ini saya memberi persepuluhan kepada Tuhan, saya membantu orang miskin, saya itu membuat misi, saya itu tolong pastor, macam ada 1 bagian lain. Apa yang kalau kita lapar banyak, kita hasil ada, makan sekali semua, dan tidak boleh hasil. Sekarang bagus, cukup. So, tahun depan, itu tidak ada apa-apa lagi, harus pinjam daripada orang lain. Dan pinjam, nanti hutang jadi besar. Sudah menjadi hamba hutang. Kalau hutang ada, kita tidak boleh bebas. Sudah jadi hamba hutang, hamba orang lain.
Itu sebab kita harus belajar ketika kita ada hasil, ini bagian untuk makan sendiri, keluarga. Dan ini bagian untuk Tuhan. So, ada orang macam begitu di Korea sekarang. Ada orang 50%. Ada orang pakai 50% untuk diri sendiri, 50 orang untuk Tuhan. Ada orang begitu. Ada orang ini 80 makan sendiri, 20 bagi orang lain. Kalau 10% ada sini dan 10 untuk hal lain pakai untuk Tuhan. Macam saya rasa ramai orang macam begini, 80 makan sendiri, 20 bertanam. Oh, itu hebat. Tetapi kalau Tuhan memberkati banyak, ketika masuk 30 ringgit, mungkin boleh buat macam begitu. Tetapi kalau Tuhan memberkati 30.000 ringgit, macam mana? 50% makan diri sendiri, 50% bagi Tuhan, luar biasa. Kalau 300.000 ringgit, 300.000 ringgit kita dapat terima. Kalau begitu 90%, 10% bagi diri sendiri, 10 pun berapa? Itu 30.000 ringgit pakai sendiri. Tetapi 270.000 ringgit untuk tu. Itu cara bagaimana kita boleh itu lebih pakai untuk tu. Ketika kita berpikir, ketika kita menerima 90%, ini bagi Tuhan, 10 ringgit bagi kita saja. Ramai orang ini rasa susah. Kerana itu apa yang kita terima itu sedikit saja, sedikit. Tetapi kalau Tuhan memberkati banyak, dan 10% saja pun cukup pakai, beli rumah, beli kereta, apa yang kita boleh hidup semua dapat, cukupan. Ini cara bagaimana Tuhan memberkati. Bukan hanya Tuhan memberi sedikit, persepuluhan kasih. Bukan macam Tuhan macam begitu. Tuhan ketika Dia suruh untuk memberi persepuluhan kepada orang Israel, apakah orang Israel itu yang sudah diberkati? Itu mereka tidak bekerja pun, tidak membeli pun, Tuhan sudah bersiap rumah, ladang, dan itu tanah besar. Itu semua apa yang mereka perlu, itu Tuhan memberi. Berapa ringgit? Percuma. Semua percuma. Tanah kadang percuma. Tuhan memberi kepada mereka. Dan dalam itu 10% atau 20% kepada mereka, itu sangat kecil untuk memberi kepada Tuhan. Begitulah itu Tuhan memberkati Israel. Sekarang pun sama. Ketika Tuhan minta banyak, Tuhan harus memberi banyak berkat kepada kita. Semua terima banyak berkat daripada Tuhan. Haleluya. Dan kita dapat memberi lebih kepada Tuhan. Sekarang di Korea saya dengar itu 50% pun ada ramai orang yang buat bisnis. 90% bagi Tuhan pun sudah ada banyak orang ikut macam begitu. Di sini apakah Tuhan berjanji untuk memberkati? Berkat ini bukan hanya keuangan saja, ada banyak jenis berkat Tuhan. So ketika kita memakai itu keuangan Tuhan untuk membantu orang miskin dan sokong pastor dan itu
macam orang yang susah tolong. Kenapa begitu? Berapa banyak Tuhan sudah berjanji di dalam Alkitab, hampir 2000 kali macam banyak kali Tuhan sudah berjanji. Tetapi saya mau mengungsi tiga ayat-ayat di sini. Saya mau mengungsi Ulangan 15 4 sehingga 10, Mazmur 41 1 sehingga 3, Yesaya 58 7 sehingga 9. Di sini kita dapat melihat di dalam ketika Anda ada masa boleh baca semua, tetapi saya sudah pilih apa yang penting. Ulangan 15 ayat 4 di sini. Apa mereka dapat terima ketika mereka memberkati orang lain? Tidak ada orang miskin di antara kamu. Di kawasan yang kita tinggal, tidak ada orang miskin, semua kaya, semua diberkati semua. Dan ayat 4, berkat besar di tanah bisnis, apa yang kita buat pun ini bisnis jadi besar-besar. Pinjam keuangan, orang lain boleh pinjam karena ada duit, tetapi tidak perlu pinjamkan kepada orang lain. Itu ada keuangan, tidak perlu pinjamkan daripada orang lain, hanya mereka dapat pinjam daripada kita. Ini akan jadi ayat 10, memberkati dalam segala hal. Wow, ini perjanjian Tuhan. Tuhan memberkati dalam segala hal. Itulah cara bagaimana Tuhan memberkati. Ketika kita menjaga itu orang miskin dan pelayanan Tuhan, dan Tuhan menjaga kita. Dan Mazmur pun sama, 41 ayat 1 sehingga 3. Ayat 1 itu penyelamatkan dan melindungi dari masalah. Dan yang kedua kesejahteraan. Yang ketiga menyelamat dari musuh. Ayat yang ketiga penyembuhan dan pemulihan dari penyakit. Orang sakit jadi sembuh dan jadi kuat dari musuh. Kita dapat diselamatkan, sejahtera senantiasa ada, dan Tuhan melindungi kita. Ini hampir sama dengan ini Ulangan 15. Yesaya pun sama sekali melindungi oleh kemuliaan Tuhan dan menyembuhkan luka dengan cepat. Cepat ini orang disembuh. Keselamatan seperti fajar dan menjawab dengan cepat. Tuhan menjawab cepat. Ini pun hampir sama. So semua yang Tuhan berjanji untuk memberkati ini ketika kita memberkati orang lain. Ketika kita bertanam bagi Tuhan. Satu cerita ini benar. Satu pastor di Korea, di Daegu, di Korea, dia membuka gereja, melayani di gereja. Dia senantiasa mau membantu orang miskin dan menolong orang. Gereja itu kuat. Dan satu hari dia pergi ke hospital. Dan dokter cakap, oh kamu ada kanker 2 yang besar di dalam paru-paru kamu. Dan semua bagian-bagian dari kepala ke kaki itu ada kanker punya virus itu sudah ada penuh di dalam tubuh. Kamu akan mati di dalam 3 minggu. Ini dokter cakap. Dan ini pastor dia dengar dan dia balik ke gereja, dan pada hari Minggu dia berkhotbah dan dia berkata, ini keadaan dokter cakap macam begini. So saya harap semua jemaat satu hari satu kali berpuasa dan berdoa, karena saya yakin ini firman Tuhan. Mazmur 41 dan semua ini Tuhan apa dia berjanji mesti berlaku. So berdoa untuk saya, itu saya yakin Tuhan setia untuk melakukan melalui perjanjiannya. So 3 minggu sudah lulus, sudah jalan, masih dia hidup.
4 minggu pun jalan dia lebih kuat melayani. Dan jemaat-jemaat datang kepada dia, pastor, mungkin mesti Tuhan sudah sembuhkan kamu. Pergilah ke dokter itu dan cek lagi apakah keadaan. So jemaat paksa dia, dan mereka sama-sama. So saya baca dulu apakah jenis prinsip pertanian yang Anda gunakan semua menguruskan keuangan Anda. Prinsip, Anda boleh pikir apa jenis prinsip. Dan yang kedua, apa jenis berkat Tuhan yang Anda terima dengan menggunakan prinsip pertanian.